Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi seperti biasa sebelum masuk ke materi disclaimer ya. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Ini video kita buat hari Sabtu tanggal 4 Maret untuk Senin depan. Senin berarti tanggal 6 Maret 2023. Oke, langsung aja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu saham Antam, dan untuk saham Antam kemarin Jumat ditutup minus 0,75% ke level 2000. Kalau secara histori ya berarti untuk saham Antam ini sedang konsolidasi ya untuk beberapa hari terakhir 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 hari terakhir untuk Antam konsolidasi di area sini-sini aja. Di range area 1980 ini area support terdekat untuk Antam, dan area resistennya kalau secara histori di area sini berarti ya. 2040 ya, bisa dikatakan 2040 itu area resistennya, soalnya berapa kali mencoba breakout cuman gagal ya, 1, 2, 3, 4, 5 kali ini gagal breakout terus di atas 2040. Jadi ya bisa dikatakan untuk saat ini area range konsolidasi Antam di area 1980 sampai 2040. Di harga saat ini sih ya ini udah dekat-dekat area support sebenarnya kalau mau spekulasi buy ya. Disclaimer, kita lihat aja dulu ya untuk transaksinya kemarin gimana uh, sebelum menyimpulkan untuk besok Seninnya. Untuk kemarin untuk Antam aslinya keluar 16,2 M kemarin Jumat tanggal 3 Maret. Aslinya net sell 16,2 M. Secara keseluruhan untuk Antam kemarin Jumat, Antam ya, tanggal 3. Jadi untuk Antam kemarin Jumat secara keseluruhan ternyata didistribusi oleh BBLG, dan untuk BB-nya 100% selling ya, tidak melakukan pembelian sama sekali, murni distribusi. Dan untuk LC-nya net sell 14,7 M, dan yang nampung AZ, dan untuk lokalnya kan net sell ya, YU, AKCC, BKI versi asing keluar. Dan itu yang distribusi ternyata lokal, maksudnya aslinya net sell, lokalnya juga distribusi. Jadi ya mending wait and see aja lah di awal market untuk saham Antam. Cuman ya kembali lagi disclaimer, ada kemungkinan kalau lihat transaksi kemarin Jumat ya, ini berdasarkan transaksi kemarin Jumat, ada kemungkinan mungkin di awal market masih merah. Perhatikan saya level ini, kalau sampai jebol di bawah 1980 ya jangan buru-buru entry, takutnya kalau masih turun terus untuk saham Antam mungkin akan ngejar area supportnya secara historinya di 1910. Ya, mungkin antara 1930 sama 1910 di area sini ya. Mungkin kalau mau entry ada kemungkinan sih penurunannya kalau sampai jebol di bawah 1980 akan ngejar range area ini antara 1910 sampai 1930. Ya bisa pertimbangkan aja area sini kalau mau entry kalau ada yang jaga harga ya. Misal untuk Antam jebol di bawah 1980. Cuman kalau langsung naik ya kemungkinan sih masih akan konsolidasi dulu di range area 1980 sampai 2040. Kalau menurut saya malah ada kemungkinan merah ya kalau lihat transaksi kemarin Jumat. Kita lihat aja besok. Oke, itu untuk saham Antam ya. Jadi mending di awal market jangan buru-buru entry, wait and see aja dulu. Selanjutnya kita cek saham MTKA yang kayaknya diakumulasi asing ketika harganya turun. Ini cukup menarik untuk saham MTKA dalam 2 hari terakhir ini candlenya merah untuk kemarin cuma di minus 1,78%, cuman aslinya masuk. Ya untuk kemarin Jumat aslinya masuk MTKA ya, aslinya masuk net buy 50,1 M, dan kalau kita cek dari kemarin dari tanggal 2 ya, ketika dari tanggal 2 ini ketika candlenya merah untuk aslinya udah net buy 89,5 M. Jadi untuk MTKA ya aslinya masuk ketika harganya turun, itu cukup menarik. Mungkin kalau udah berada di area support ada kemungkinan mantul naik sih. MDKA untuk kemarin Jumat secara keseluruhan ya turun karena didistribusi ya oleh lokal CCDR NI, dan mereka lokalnya distribusi, untuk aslinya nampung, cuman kenapa kok turun ya karena distribusi lokalnya lebih banyak, kemungkinan sih seperti itu. Jadi ya buat patokan aja area support di 4.280 ya, mungkin jangan buru-buru entry karena distribusinya lumayan besar untuk lokalnya. Takutnya kalau besok Senin masih distribusi untuk saham MTKA akan cenderung bergerak turun dan ngejar nguji area supportnya di 4.280 area sinilah ya. Bisa pertimbangan aja area sini kalau mau spekulasi buy, kalau ada yang jaga harga ya. Apalagi untuk 2 hari terakhir ini aslinya masuk, kalau besok masih turun aslinya masuk lagi sih ya kemungkinan mantul di area sini. Kalaupun nggak mantul jebol di bawah itu, selama aslinya nggak keluar di saham MTK sebenarnya masih berani ya untuk hold.
Oke, itu untuk saham MDKA ya. Perhatikan aja level ini area support tertekannya 4.280 dan yang jadi area resisten terdekannya saat ini di 4560 ini secara Fibonacci ya. Nah, di harga tengah-tengah 4420 sih mending wait and see aja dulu, nunggu di area support. Amannya sih seperti itu, cuman ya kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham MDKA. Selanjutnya kita cek saham Adaro yang kemarin naik kalau nggak salah. Oh, nggak naik sih. Ya ditutup surplus 1%, jadi untuk saham Adaro itu langsung open gap atas. Kemarin open gap udah nutup gap yang di sini ya. Gap yang di sini udah ketutup kemarin, soalnya kemarin langsung open di area 3090 untuk saham MTK kemarin Jumat. Sempat naik ke level 3130, habis itu tarik turun sih. Ya, dan nggak ada perlawanan buat naik lagi ini. Walaupun ditutup surplus 1% lebih ya untuk 1% untuk saham MDK Adaro ini nggak ada perlawanan naik setelah turun ke level 3020. Dan kalau kita cek untuk transaksinya, Adaro aslinya net sell kalau nggak salah. Kemarin aslinya kok nggak keluar. Oh iya. Nah, untuk Adaro kemarin aslinya net sell 29M, jadi aslinya keluar kemarin Jumat. Kalau kita cek untuk transaksinya Adaro ya. Adaro tanggal 3 Maret. Secara keseluruhan kemarin sebenarnya ya ada yang masuk ini AK versi asing dan lokal ya. Jadi untuk AK asing masuk 35M dan untuk AK lokalnya masuk 19,5M. Cuman aslinya ada yang distribusi cukup banyak. Ini si EBK Netzel 52M dan ZB Netzel 10,9M. Kalau kita lihat transaksinya kemarin market-marketnya BK-nya Netzel 52, AYP masuk cuman buat trading, AK-nya masuk 55,5M. Jadi ada kemungkinan gimana ya? Nggak ada yang akumulasi banyak, intinya seperti itu. Walaupun ada AK yang masuk, tapi kalau lihat candlenya sih agak was-was ya, agak was-was. Apalagi ini naik, kalau cuma nutup gap aja takutnya sih seperti itu. Di tengah-tengah level 3020 sih mending jangan buru-buru entry. Kalau mau entry ya bisa pertimbangkan kalau dekat-dekat 2930 ya, ini area support untuk saham Adaro secara Fibonacci. Dan coba kita cek aja ketika harganya di bawah dari tanggal 21 Februari, yang pegang barang paling banyak untuk saham Adaro 20 Februari ya. AK ternyata sampai hari ini AK-nya masih masuk, dan AK ini AK lokal sih. Jadi untuk Adaro ini emang ya kayaknya sih ya ini dibeli oleh AK versi lokal. Belinya di pasar reguler. Untuk AVG-nya untuk AK di 2.953. Di arah sini sih 2.953 di dekat-dekat area support. Jadi kalau mau entry buat spekulasi buy ya di tengah-tengah seperti ini sih ya sebenarnya nanggung terlalu beresiko, takutnya kalau masih turun ya akan ngejar supportnya di 2.930-an. Ya kalau mau entry bagusnya dekat-dekat 2.930-an ya di harga saat ini, cuman ya disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau lihat transaksi kemarin Jumat sih kayaknya akan bentuk candle kecil dulu untuk saham Adaro untuk Senin depan ya, kita lihat aja besok Senin. Kemungkinan menurut saya mungkin akan konsolidasi dulu di area sini aja. Selanjutnya kita cek saham ADMR. Dan untuk saham ADMR turun lagi. Dan close-nya di area support di 1280 itu support ADMR secara Fibonacci-nya. Jadi nah, ya ini besok penentuan sih. Kalau langsung merah jangan buru-buru entry, tapi kalau mau spekulasi buy, momennya sih cukup menarik sebenarnya untuk saham ADMR ya. Ini close-nya pas di area supportnya 1280. Kalau kita cek hari Jumat kemarin ada yang masuk, itu ada kemungkinan rebound ya, mudah-mudahan untuk ADMR. Kalau kita cek untuk aslinya malah keluar Netzel 36,2M, keluar cukup banyak. Dan apakah ada yang nampung? Paling enggak lokal coba.
Untuk ADMR kemarin Jumat tanggal 3 Maret. Secara keseluruhan nggak ada, ya ini yang nampung BB aja 15 M dan yang distribusi cukup banyak YU, ZP, CC. Untuk lokasinya Netgel, YU, ZP, CC versi asing keluar, dan untuk lokalnya ya nampung BB aja. Jadi distribusinya lumayan gede sih untuk kemarin Jumat ya di saham ADMR ini yang distribusi asing lagi. Dan kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir juga cenderung didistribusi oleh YU sampai kemarin Jumat YU-nya masih net sell ya 20 M. Jadi ya walaupun pas di area support terlalu beresiko, apalagi untuk BB kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir cuma net buy 17,2 M ya, yang kemarin masuk 15 berarti baru masuk kemarin aja. Untuk BB di saham ADMR, takutnya kalau jebol di bawah 1280 untuk saham ADMR ya bisa turun lagi lebih dalam ya. Mungkin target penurunannya untuk besok berapa ya? Terus secara histori bisa jadi ke arah sini. Ya, ke arah sinilah ya, 1100, 1090. Mungkin itu target support selanjutnya untuk saham ADMR kalau sampai jebol di bawah 1280. Tapi sebelum ke arah situ, karena di sini ternyata ada sedikit gap ya, gap up ini pas tanggal 25 Februarian. Jadi mungkin akan uji support, akan uji 1250 dulu kalau besok langsung dibuka merah ya. Jadi jangan buru-buru entry, apalagi melihat distribusi kemarin Jumat lumayan gede di saham ADMR ya. Mending wait and see aja dulu yang belum punya posisi. Kalau mau entry sih ya bisa pertimbangan dekat-dekat 1250 kalau ada yang jaga harga. Kalau nggak ada yang jaga harga, mending nunggu di area 1100 kalau turun ke arah situ ya. Selanjutnya kita cek saham PTBA. Dan untuk saham PTBA ini naik. Kemarin close-nya pas di area resistennya 4010. Ya, ditutup surplus tipis 0,25%. Sempat turun sih, sempat turun. Jadi opennya di arah sini juga. Jadi opennya di 4010, open gap atas. Turun naik lagi. Kalau lihat candle-nya sini candle bullish ya, walaupun nggak terlalu strong banget untuk naiknya. Cuman kalau lihat candle-nya sih perlawanan ke atas lumayan kuat, jadi ada kemungkinan di awal market langsung hijau, apalagi kalau asing ada yang akumulasi. Untuk PTBA kemarin asingnya net buy loh, asingnya masuk 34,8 M, cukup menarik, asingnya masuk lumayan banyak ya untuk di PTBA ini. Untuk PTBA tanggal 3 kemarin, secara keseluruhan ada yang akumulasi oleh YU net buy 26,6 M dan YU-nya ini YU versi asing. Selain YU untuk asingnya yang masuk ada AK, BK, AI. Untuk lokalnya yang masuk ada LG dan yang keluar SQ. Jadi untuk PTBA itu cenderung di akumulasi asing untuk kemarin Jumat ya. Jadi ini asingnya masuk, close-nya di area resisten. Ada kemungkinan sih menurut saya ya masih ada kemungkinan naik di awal market. Perhatikan saja range area sini 4080 mungkin itu target kenaikan selanjutnya kalau besok langsung dibuka hijau untuk saham PTBA. Tapi kalau langsung merah ya secara teknikal mending wait and see aja dulu ya. Kalaupun hijau pastikan di area 4100 ini ada yang jaga harga untuk saham PTBA. Oke, untuk saham PTBA kemarin Jumat asingnya net buy dan untuk candle-nya ini candle-nya ini mengindikasikan buat bullish ya, jadi ada kemungkinan masih melanjutkan kenaikannya untuk Senin depan. Oke, itu untuk saham PTBA, perhatikan aja level 4080 kalau langsung dibuka hijau ya, tapi kalau langsung merah mending wait and see aja dulu. Selanjutnya kita cek saham ITMG yang kemarin malah dihitung minus tipis 0,13% ke level 37.950, sempat naik sih mau nyentuh 38.600 cuman nggak nyampe ya. Kurang 100 poin lagi. Jadi untuk resistennya sih sebenarnya secara histori ya di area 36.600, 38.600 ya. Cuman
kemarin naiknya cuman sampai mentok di sini 38.500, habis itu ditarik turun lagi terus di 37.950. Dan kalau kita cek untuk transaksinya, untuk ITMG tanggal 3 Maret kemarin secara keseluruhan lebih banyak yang keluar AK Netgel 6,4 M dan yang masuk SQ, CCMP, EP, MG, XL ya. Kalau lihat broker summary-nya sih kurang meyakinkan untuk saham Adaro besok Senin. Untuk aslinya juga Netgel, jadi untuk kemarin itu di ITMG aslinya Netgel 7,2 M. Ada kemungkinan sih kalau lihat candle-nya juga ini perlawanan ke bawah, walaupun lebih kuat sedikit ya. Jadi mending jangan buru-buru entry di awal market untuk saham ITMG, takutnya kalau masih turun ya mending ngantri aja di dekat-dekat 37 ribuan. 37.000 ya, dekat-dekat area situ kalau ada yang cek harga kalau mau entry di saham ITMG. Untuk resistennya sih ya masih di 38.600, cuman kalau nggak pasti ya, ini ya bisa jadi area resistennya ya 2-3 titik di bawahnya atau di atasnya. Jadi range area apa ya untuk resistennya itu ya nggak bisa buat patokan satu level ini aja ya, bisa jadi sedikit di bawah itu atau di atasnya. Intinya sih seperti itu. Jadi untuk saham ITMG kemungkinan untuk besok Senin, kalau lihat transaksi kemarin Jumat jangan buru-buru entry ya, kurang meyakinkan sih kalaupun mau entry. Cuman ya kembali lagi disclaimer, untuk keputusan udah di tangan masing-masing. Menurut saya sih kalau nggak konsolidasi malah cenderung turun untuk ITMG. Selanjutnya kita cek saham Pegas ya. Dan untuk saham Pegas kemarin Jumat turun, ya turun. Ditutup minus 1,25% ke level 1.580. Kalau kita cek untuk transaksinya Pegas. Untuk Pegas kemarin tanggal 3 aslinya Netgel 4,3 M, nggak terlalu banyak, dan untuk valuasinya juga belum terlalu liquid. Untuk saham Pegas itu masih cenderung ya nggak rame-rame banget. Pegas tanggal 3 Jumat kemarin secara keseluruhan ada lebih banyak yang keluar sih. LG Netbe 5,4 M dan yang keluar itu AKNIZB, asingnya yang keluar AKZB, itu versi asing yang keluar. Jadi untuk asingnya Netgel lebih banyak yang keluar. Untuk lokalnya juga ada yang BB ini malah 100% selling distribusi. Jadi saham Pegas turun, dan kalau kita cek kita cek aja dari sini ya, dari tanggal 5 Januari coba agak bisa nggak ya, tanggal 5 Januari langsung ya. Jadi dari tanggal 5 Januari itu ternyata setelah kita cek lebih banyak yang keluar ya, LG, BK, BBAK ini keluar, nggak terlalu ramai sih, jadi sedikit didistribusi perlahan. Jadi untuk harganya ketika konsolidasi ini belum ada yang akumulasi ya, intinya sih seperti itu. Untuk saham Pegas gimana ya? Ya kalau mau entry sih mending nunggu di deket-deket supportnya ya. Kalau mau entry, kalau turun lagi di area 1.500, dekat-dekat 1.500 sampai 1.525. Amannya sih di area sini, atau nunggu breakout aja di 1.640, soalnya di area sini ya bisa dikatakan area resistennya ya untuk dari tanggal 5 Januari. Oke, itu untuk saham Pegas. Kalau lihat transaksi kemarin, mending gimana ya? Kalau lihat transaksi kemarin Jumat, kurang meyakinkan juga, belum ada yang akumulasi banyak. Jadi ada kemungkinan besok Senin masih cenderung lesu untuk saham Pegas, ya bisa jadi malah turun ya. Buat patokan ini aja ya, apakah sekiranya besok bisa breakout dan ada yang jaga harga di area 1.590 atau enggak. Kalau enggak ada, ya jangan buru-buru entry, mending wait and see aja dulu yang belum punya posisi. Cuman ya kembali lagi disclaimer ya, kalau mau entry sih bagusnya di bawah 1.525 untuk saham Pegas. Selanjutnya kita cek saham Medco.
Dan untuk saham Medco kemarin ditutup minus 0,89%, sempat naik ke area 1150, habis itu ditarik turun lagi. Secara teknikal supportnya ada di sini 1105 dan resistennya di 1135. Ada yang jaga harga sih kemarin di area supportnya. Kalau kita cek untuk transaksinya Medco ya. Medco itu turun di tampung asing kalau nggak salah. Untuk kemarin juga asingnya masuk 4M. Medco kemarin tanggal 3 Jumat secara keseluruhan masih ada yang distribusi CC net sale 9,3 M dan CC-nya ini CC versi lokal. Lokalnya distribusi masih ditampung asing, cuman lokalnya lebih banyak distribusinya. Dan untuk saham Medco itu kalau nggak salah ketika turun gini ya, ketika turun candlenya merah itu asingnya masuk. Dan ini naik kita nggak sempet cek ya, coba kita cek dari tanggal 23 Februari. Dari tanggal 23 Februari ternyata ada yang akumulasi, ini si IF ya, untuk asingnya diakumulasi oleh IF. IF ini IF versi asing loh, jadi untuk IF yang masih ini IF asing malah 100% buy, tidak melakukan selling sama sekali. Cenderung akumulasi di saham Medco, valuasinya 86,4 M dan net buy 86,4 M. Cuman nggak tahu kapan masuknya karena kita nggak ngikuti tiap hari ya untuk saham Medco itu. Cuman intinya dari tanggal 23 Februari itu ada IF yang masuk lumayan banyak di saham Medco. Dan IF-nya itu IF versi asing. Jadi mudah-mudahan untuk saham Medco ini ada yang jaga harga aja. Mungkin kalau mau spekulasi buy, di sini untuk IF AVG-nya dari tanggal 23 itu di 1123. 112. Oh, floating loss ya. Sedikit floating loss. Jadi untuk AVG-nya IF ada di 1123 di arah sini. Floating loss cuman nggak terlalu banyak. Ya mungkin kalau mau spekulasi buy ya disclaimer selama nggak jebol di bawah 1105. Ya 1110, 1105. Nah kalau sampai jebol di bawah itu ya berarti gimana ya, kalau nggak mau cut loss ya jangan kebanyakan buru-buru average down. Oke, itu tuh saham Medco dari tanggal 23 Februari ini sih ada yang akumulasi ketika naik dan turunnya, IF-nya juga belum keluar ya. Kemarin Jumat tanggal 3 untuk IF-nya juga malah masih masuk ini 2,9 M. Tapi yang masuk itu IF lokal. Ya. Oke, itu untuk saham Medco sih. Menurut saya untuk besok ada kemungkinan gimana ya? Konsolidasi dulu ya. Mungkin akan konsolidasi di area sini-sini aja buat patokan supportnya di 1110, 1105. Semoga nggak jebol di bawah itu untuk saham Medco. Selanjutnya kita cek saham Akra. Dan untuk saham Akra kemarin juga turun lagi ke area support 1420 ya. Sempat naik sih. Sempat naik sampai level 1470, habis itu ditarik turun lagi. Ya, ini penentuan untuk besok Senin. Kalau langsung merah jangan buru-buru entry. Kalau kita cek untuk transaksinya, Akra kemarin aslinya keluar 12,4 M tanggal 3 Jumat kemarin. Tanggal 3 kemarin untuk Akra secara keseluruhan lebih banyak yang keluar sih, jadi sedikit didistribusi. Market utamanya BBBK, BB-nya net buy loh 4,7 dan BB-nya ini BB versi lokal, cuman aslinya keluar ditampung lokal ya untuk Akra kemarin Jumat. Ini aslinya yang keluar BK, AK, CC, ZP, dan lokalnya yang masuk YU, BB, YB. Jadi aslinya distribusi, lokalnya yang nampung. Nah, kalau kita cek dari harga bawah, coba kita cek aja dari tanggal 20 Februari untuk saham Akra. YU keluar ya, cenderung didistribusi oleh YU-nya YU versi asing, dan yang masuk paling banyak itu
BB. Dan BB-nya sampai hari Jumat kemarin masih masuk, dan BB-nya ini BB juga versi lokal. Jadi untuk BB versi lokal ini cenderung akumulasi kayaknya di saham Akra, walaupun belum terlalu banyak ya dibandingkan mereka yang keluar. Untuk BB valuasinya 59,1 M dan netback 59,1 M dan netback 49. Untuk AVG-nya BB di level 1393. Di area sini ya mungkin di 1400 kalau besok langsung merah. Untuk saham Akra bisa pertimbangan aja area 1400. Kalau ada yang jaga harga mudah-mudahan dijaga ya untuk saham Akra, cuman kalau sampai jebol di bawah 1400 jangan buru-buru entry. Kalau lihat candlenya sih ada kemungkinan mungkin merah dulu di awal market ya. Apakah nanti mantul di 1400 atau enggak, kita lihat aja besok Senin. Kalau ada yang jaga harga mungkin di area 1395 1400. Kalau mau spekulasi buy ya disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Akra. Ya, di 1393 ini AVG-nya si BB. Ini sih pas di area support, jadi ya intinya seperti tadi. Di awal market jangan buru-buru entry, takutnya kalau masih turun kan malah bisa entry di area sini kalaupun mau masuk. Cuman ya kita lihat aja besok sebenarnya. Oke, itu untuk saham Akra. Kalau menurut saya sih, ya mungkin di awal market merah dulu, habis itu naik ya. Cuman ya nggak tahu juga untuk besok Senin, kita lihat aja. Selanjutnya kita cek saham HIL. Belum lama IPO untuk saham HIL, ditutup surplus 1% aja kemarin Jumat. Sempat turun sih ke area 1430 tapi ditarik naik lagi. Dan kalau kita cek HIL aslinya net sell 1,2 M keluar. HIL kemarin secara keseluruhan didistribusi oleh CC X, CC-nya net sell 5,3 M, XI net sell 800-an juta. Yang masuk CS YPIF ya naik ya walaupun didistribusi CC. Bagian retail keluar, jadi ada kemungkinan mungkin untuk besok sih ada kemungkinan naik sih malahan. Untuk HIL ya, coba kita cek dari awal IPO. Untuk HIL ini lebih banyak yang keluar sih. Market-market utamanya YP, PD. Untuk YP-nya masih net 4,3 M, jadi untuk YP-nya ini scalpingan, trading ya. AVG buy-nya di 1417. Di arah sinilah ya. 1417, 1420 lah. Anggap aja di 1420. Nah, kalau di 1510 itu ya setelah teknikal sebenarnya agak nanggung ya. Tapi kalau buat copet-copet ya nggak apa-apa sih, masih ada kemungkinan naik untuk besok. Ada kemungkinan naik nggak ya? Soalnya kemarin itu didistribusi oleh CC, dan untuk CC-nya AVG sell-nya itu AVG sell-nya di 1485 di bawah sih, jadi jualannya di area sini 1485. Tapi ini langsung dibuka, maksudnya close di atas harga AVG sell-nya si CC. Jadi perlawanan ke atas itu cukup kuat, ada kemungkinan mungkin hijau dulu di awal market ya, mudah-mudahan sih hijau, apalagi kemarin itu sebagian retail keluar, ini XI keluar, UD keluar, kemudian ANI keluar, EP keluar ya. Market-market utamanya masih YP-nya net buy. Jadi market-marketnya masih net buy, jadi ada kemungkinan masih naik. Jadi buat teman-teman yang mau entry sih di saham HIL ya buat scalpingan aja amannya, dan jangan banyak-banyak ya, ini saham gorengan. Tapi kembali lagi disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Masih ada kemungkinan naik sih untuk Senin depan. Untuk target kenaikannya mungkin kalau langsung digoreng bisa ke 16815.
Ini level tertingginya HIL kemarin tanggal 2 Maret Kamis ya. Mungkin